Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Abrar Prasojo dari kelas Kimia Material 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biodegradasi polimer. Apa sih biodegradasi polimer itu? Biodegradasi polimer adalah proses di mana polimer yang merupakan rantai panjang molekul diuraikan secara alami oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti karbon dioksida, air, dan senyawa organik. Proses ini terjadi melalui serangkaian reaksi biokimia di mana enzim mikroorganisme memecah ikatan dalam struktur polimer. Proses biodegradasi dapat terjadi dalam beberapa tahap, dimulai dengan kolonisasi mikroorganisme di permukaan polimer. Enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme kemudian merombak struktur polimer menjadi fragmen yang lebih kecil. Bakteri dan jamur kemudian menggunakan fragmen ini sebagai sumber energi atau nutrisi. Faktor-faktor seperti suhu, kelembaban, dan jenis mikroorganisme yang terlibat dalam mempengaruhi kecepatan biodegradasi. Proses ini merupakan salah satu cara alami untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah polimer, terutama jika polimer tersebut bersifat biodegradable. Selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju biodegradasi polimer. Laju biodegradasi polimer dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan sifat polimer itu sendiri, lingkungan di sekitarnya, dan mikroorganisme yang terlibat dalam proses degradasi. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi laju biodegradasi polimer. Yang pertama ada tipe polimer. Polimer yang bersifat biodegradable cenderung lebih mudah terurai karena struktur kimianya lebih ramah lingkungan. Yang kedua ada ukuran dan bentuk polimer. Polimer dengan ukuran lebih kecil atau bentuk yang lebih besar dapat memiliki luas permukaan yang lebih besar, memudahkan akses mikroorganisme dan enzim untuk proses biodegradasi. Yang ketiga sifat lingkungan. Kelembaban, suhu, dan pH lingkungan memainkan peran penting. Mikroorganisme umumnya aktif pada kondisi lingkungan tertentu, dan perubahan suhu atau kelembaban dapat mempengaruhi laju biodegradasi. Yang keempat ada konsentrasi mikroorganisme. Ketersediaan mikroorganisme pengurai dapat mempengaruhi kecepatan biodegradasi. Lingkungan dengan populasi mikroorganisme yang tinggi cenderung memiliki laju biodegradasi yang lebih cepat. Yang kelima adalah aditif kimia. Beberapa polimer dilengkapi dengan aditif tertentu untuk meningkatkan keawetan atau sifat lainnya. Aditif ini dapat memperlambat proses biodegradasi. Yang keenam adalah kondisi oksigen. Biodegradasi seringkali memerlukan keberadaan oksigen. Proses ini dikenal sebagai biodegradasi aerob. Pada kondisi anaerob, beberapa polimer dapat mengalami biodegradasi lebih lambat. Yang ketujuh adalah waktu. Biodegradasi adalah proses yang membutuhkan waktu. Faktor waktu sangat penting dalam menentukan sejauh mana polimer dapat terurai secara alami. Selanjutnya adalah bagaimana mikroorganisme berperan dalam proses biodegradasi polimer. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan alga memainkan peran kunci dalam proses biodegradasi polimer. Mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim yang dapat memecah ikatan kimia dalam struktur polimer, mengubahnya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Berikut adalah beberapa cara di mana mikroorganisme berperan dalam proses biodegradasi polimer. Yang pertama ada kolonisasi permukaan polimer. Mikroorganisme mulai dengan menempel pada permukaan polimer. Proses ini disebut kolonisasi, di mana bakteri dan jamur membentuk lapisan yang dikenal sebagai biofilm. Yang kedua adalah produksi enzim. Mikroorganisme yang menghasilkan enzim spesifik untuk jenis polimer tertentu. Enzim ini membantu merombak ikatan kimia dalam struktur polimer menjadi fragmen yang lebih kecil.
Yang ketiga ada pemecahan ikatan kimia. Enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme berperan dalam memecahkan ikatan kimia dalam struktur polimer. Ini mengubah polimer menjadi fragmen yang lebih mudah diakses oleh mikroorganisme. Yang keempat ada pemanfaatan fragmen sebagai sumber energi. Bakteri dan jamur menggunakan fragmen polimer yang terpecah sebagai sumber energi atau nutrisi untuk pertumbuhan mereka. Proses ini memberikan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas mikroorganisme. Yang kelima ada pertumbuhan dan pemecahan sel. Mikroorganisme yang memperoleh energi dan polimer dapat berkembang biak dan meningkatkan populasi. Selanjutnya, mikroorganisme lain dapat bergabung dalam proses biodegradasi. Yang keenam ada pembentukan produk akhir. Selama proses biodegradasi, mikroorganisme menghasilkan produk akhir berupa senyawa yang lebih sederhana, seperti karbon, dioksida, air, dan senyawa organik. Yang ketujuh adalah siklus nutrien. Produk akhir yang dihasilkan oleh mikroorganisme dapat masuk kembali ke siklus nutrien alami, memberikan kontribusi pada ekosistem. Selanjutnya ada perbedaan antara polimer biodegradable dan non-biodegradable dari segi struktur kimia. Perbedaan antara polimer biodegradable dan non-biodegradable terletak pada struktur kimianya, yang mempengaruhi sejauh mana polimer tersebut dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Berikut ada beberapa perbedaan utama. Yang pertama ada struktur kimia polimer biodegradable. Polimer biodegradable umumnya memiliki struktur kimia yang lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya, mereka mungkin memiliki ikatan kimia yang lebih labil atau rentan terhadap enzim hidrolitik yang dihasilkan oleh bakteri dan jamur. Yang kedua ada ikatan kimia dalam polimer. Polimer biodegradable seringkali memiliki ikatan kimia yang lebih mudah dipatahkan oleh aktivitas enzim, sehingga memungkinkan mikroorganisme untuk lebih efisien merombak polimer menjadi fragmen yang lebih kecil. Yang ketiga adalah monomer yang digunakan. Monomer yang digunakan dalam pembuatan polimer biodegradable mungkin berasal dari sumber alam atau memiliki sifat yang lebih ramah. Ini berkontribusi pada kemampuan polimer untuk terurai secara alami. Yang keempat ada ketersediaan grup fungsional. Polimer biodegradable dapat memiliki grup fungsional tertentu, seperti gugus hidroksil atau gugus asam karboksilat, yang dapat mempercepat proses biodegradasi. Yang kelima adalah kelarutan dalam air. Beberapa polimer biodegradable dapat lebih mudah larut dalam air, yang dapat meningkatkan kemampuan mikroorganisme untuk merombak struktur polimer. Selanjutnya adalah jelaskan beberapa metode yang digunakan untuk menguji biodegradasi polimer. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji biodegradasi polimer, memungkinkan peneliti dan industri untuk mengevaluasi sejauh mana suatu polimer dapat terurai secara alami. Beberapa metode umum melibatkan observasi visual, analisis kimia, dan pemantauan aktivitas mikroorganisme. Berikut adalah beberapa metode tersebut. Yang pertama adalah uji karbon dioksida evolusi. Metode ini melibatkan pengukuran jumlah karbon dioksida yang dihasilkan selama proses biodegradasi. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dapat menunjukkan aktivitas biodegradasi. Yang kedua adalah uji analisis berat molekul. Pemantauan perubahan berat molekul polimer selama periode biodegradasi dapat memberikan indikasi tentang tingkat pemecahan ikatan kimia. Yang ketiga adalah analisis spektroskopi Fourier transform infrared. Metode ini digunakan untuk memantau perubahan struktur kimia polimer selama proses biodegradasi dengan mendeteksi perubahan pada puncak-puncak spektrum FTIR. Yang keempat adalah uji respirometri. Uji ini mengukur laju konsumsi oksigen atau produksi karbon dioksida oleh mikroorganisme selama proses biodegradasi. Ini memberikan gambaran tentang aktivitas mikroorganisme dalam merombak polimer. Yang kelima adalah uji kehilangan massa.
Pengukuran kehilangan massa selama polimer periode biodegradasi dapat memberikan indikasi langsung tentang tingkat degradasi. Yang keenam adalah mikroskopi elektron. Penggunaan mikroskopi elektron membantu melihat perubahan struktur mikro dan nano pada permukaan polimer selama proses biodegradasi. Yang ketujuh adalah uji kebasahan. Polimer yang terdegradasi cenderung menjadi lebih rapuh. Uji kebasahan dapat memberikan indikasi tentang perubahan sifat mekanis polimer selama proses biodegradasi. Yang kedelapan adalah pemantauan pH media. Perubahan pH dalam media biodegradasi dapat memberikan informasi tentang aktivitas mikroorganisme dan reaksi kimia yang terlibat. Pemilihan metode tergantung pada sifat polimer, lingkungan biodegradasi yang diinginkan, dan tujuan pengujian. Kombinasi beberapa metode seringkali memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses biodegradasi polimer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.